Assalamualaikum teman-teman yang luar biasa. Selamat datang di petualangan saya yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saya akan memulai perjalanan pengetahuan yang menggembirakan bersama-sama. Di depan kita akan ada begitu banyak hal menarik yang akan kita pelajari dan pahami. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru, menjelajahi cerita-cerita inspiratif, dan tentu saja belajar sambil bersenang-senang. Kita akan tumbuh bersama dan kita akan menginspirasi satu sama yang lain. Sebelum itu, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerima hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi musafir. Yang kedua, peserta didik dapat menjalankan sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ketentuan sholat bagi musafir. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat bagi musafir. Jadi, sahabat-sahabat, mari kita bersiap-siap untuk memulai perjalanan pengetahuan kita hari ini. Mari kita belajar dengan semangat, keceriaan, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Bersama-sama, kita akan menjelajahi dunia ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalian siap? Ayo kita mulai. Salat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memegang peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah salat merupakan cara utama bagi umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukur, pengabdian, dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Namun, dalam ajaran Islam, kita menemui situasi tertentu yang membutuhkan pemahaman khusus mengenai pelaksanaan sholat. Salah satunya adalah saat seorang berada dalam kondisi musafir. Nah, pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sholat bagi musafir. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Namun, ada saat-saat tertentu ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, seperti pergi ke kampung halaman atau liburan bersama keluarga. Ini adalah saat yang istimewa. Bagi kita yang masih kecil, ada aturan yang memudahkan kita dalam melaksanakan sholat saat perjalanan. Itulah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, siapa itu musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang dilakukan disebut safar. Safar menjadi salah satu sebab rukhsah dalam beribadah. Rukhsah adalah sebuah keringanan atau kemurahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Yang kedua, hukum sholat bagi musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tetap wajib melakukan sholat. Hanya saja Allah memberikan rukhsah kepada musafir tersebut. Apa saja rukhsah atau keringanan yang diberikan? Yang pertama, qasar. Qasar artinya ringkas. Jadi dapat diartikan ialah sholat fardu yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Dan perlu teman-teman ingat, sholat yang boleh dikasar adalah sholat yang jumlahnya rakaatnya 4. Sedangkan rakaat maghrib dan subuh tidak dapat dikurangi rakaatnya. Yang kedua, menjamak sholat. Sholat jamaah adalah mempersatukan 2 sholat dalam satu waktu. Musafir dapat menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, baik dikerjakan di waktu zuhur ataupun dikerjakan di waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, baik digunakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Yang ketiga ialah sholat jamak dan qasar. Sholat jamak dan qasar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas jumlah rakaatnya. Musafir dapat menjamak qasar. Contohnya mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat lalu sholat asar 2 rakaat, baik di awal waktu ataupun di akhir waktu.
atau mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat lalu isya 2 rakaat baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Yang keempat, dapat bertayamum ketika hendak sholat. Musafir dapat mengganti wudhunya dengan bertayamum dikarenakan tidak ada air ataupun dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk memakai air sebagai wudhunya. Bertayamum dengan debu atau tanah yang bersih. Debu terdapat di mana saja termasuk dinding, kaca, kursi, meja, dan lainnya. Adapun cara bertayamum, yang pertama, menepukkan tangan pada debu 1 kali tepukan. Yang kedua, mengusapkan tangan pada muka, lalu telapak tangan saja 1 kali. Yang kelima, posisi sholat dapat disesuaikan dengan kondisi. Apabila musafir tidak dapat sholat sambil berdiri dikarenakan sedang berada di kendaraan seperti bis, kereta api, atau pesawat, maka dapat mengerjakan sholat sambil duduk. Yang keenam, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Keadaan ini dapat dilakukan apabila sedang dalam kendaraan yang tidak memungkinkan untuk dapat berhenti sebentar seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Maka posisi sholat tidak selalu harus menghadap kiblat, namun cukup mengikuti posisi di kendaraan. Adapun syarat yang diberikan kepada seorang muslim yang melakukan perjalanan memiliki beberapa syarat antara lain. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk tujuan kemaksiatan. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh mencapai jarak 80 km atau memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk beribadah seperti melaksanakan ibadah haji atau umroh atau menuntut ilmu. Itulah materi hari ini yang bisa kakak sampaikan dan kakak berterima kasih atas perjalanan menyenangkan bersama saya hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan banyak pengetahuan dan inspirasi dari petualangan kita tadi. Ingatlah, belajar adalah sebuah keajaiban yang tak pernah berakhir. Dan kalian adalah pahlawan-pahlawan belajar yang hebat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.